Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang psikologi komunikasi kelompok, yang dimana kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Devrantri Cahyo, yang kedua Putri Juliani, yang ketiga Novi Ramadhani Arsanti, dan yang keempat Maniti Syahutang. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita saksikan bagaimana penjelasan dari kelompok 3 mengenai materi tentang psikologi komunikasi kelompok. Kepada teman-teman, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Ramadhani Arsanti. Di sini saya akan membawakan materi pertama tentang pengertian komunikasi kelompok. Kelompok adalah sekelumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang mereka sebagai kelompoknya. Kelompok ini misalnya keluarga, kelompok diskusi, kelompok pembacaan masalah, atau suatu komite yang tengah berapat untuk mengambil suatu keputusan. Menurut Walgito, komunikasi kelompok terdiri dari 2 kata, yaitu kelompok dan komunikasi. Sedangkan menurut Haryadi tahun 2011, kelompok dapat dipandang sebagai segi persepsi, motivasi, tujuan, interpretensi, dan juga dari segi interaksinya. Dari pemaparan yang saya jelaskan tadi, jadi komunikasi kelompok adalah suatu studi tentang segala sesuatu yang terjadi pada saat individu-individu berinteraksi dalam kelompok kecil atau kelompok besar, dan bukan mengenai deskripsi mengenai bagaimana seharusnya komunikasi itu terjadi, serta bukan pula dengan sejumlah nasihat tentang cara-cara bagaimana harus ditempuh. Menurut Haryadi tahun 2011, dia memukakan tentang pengertian kelompok. Yang pertama, sebagai kelompok individu yang berada dalam sebagai kumpulan memberikan reward kepada individu-individu. Yang kedua, kelompok dipandang suatu kesatuan yang terdiri dari atas 2 orang atau lebih yang melakukan kontak hubungan untuk suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, kelompok adalah suatu kelompok orang yang saling bergantungan satu sama lain. Dan pengertian lain juga sama dikemukakan oleh gender, bahwa kelompok adalah kumpulan beberapa orang-orang yang berhubungan satu sama lain dan membuat mereka saling bergantungan. Yang keempat, kelompok adalah 2 orang atau lebih yang berinteraksi satu sama lain dan saling mempengaruhi. Selanjutnya, komunikasi sendiri diterjemahkan sebagai pengirim pesan dari komunikator ke komunikan atau penerima pesan melalui suatu media, dan dibalas oleh komunikan dengan suatu pesan kembali atau disebut dengan umpan balik, dan yang dipengaruhi oleh gangguan-gangguan terjadi. Bedanya komunikasi kelompok dengan komunikasi interpersonal adalah tujuan dari individu yang ingin dicapai, sedangkan kelompok yang ingin tujuannya yang dicapai. Yang selanjutnya, kelompok terdiri dari 2, yakni kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok utama atau kelompok yang berlangsung dengan individu yang lain. Keluarga adalah kelompok primer yang utama karena berlangsung dengan berhubungan dengan individu sejak lahir. Keluarga mengajarkan pertama kali tentang kelompok, bagaimana berinteraksi, bagaimana berkomunikasi, bagaimana menyampaikan pendapat, bagaimana menolak pendapat, dan bagaimana belajar tentang kesepakatan dalam kelompok. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan saudara, yang dimana keluarga ini, individu dalam kelompok ini mampu mengaktualisasikan diri dengan baik. Selanjutnya, kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah kelompok yang bisa mengaktualisasi minat yang dimiliki, misalnya di sekolah, lembaga agama, tempat bekerja, dan lain-lain. Komunikasi kelompok berarti komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang berjumlah lebih dari 2 orang. Apabila jumlah orang yang dalam kelompok itu sedikit, maka itu disebut dengan kelompok kecil. Jika jumlah kelompoknya besar atau banyak, maka disebut dengan kelompok besar. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, kembali lagi bersama saya Devrantri Cahyo. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi kami, yaitu saya akan membawakan tentang prinsip-prinsip dasar komunikasi kelompok. Kelompok merupakan bagian tidak dapat dilepaskan dari aktivitas kita sehari-hari. Kelompok baik yang bersifat primer maupun yang sekunder merupakan wahana bagi setiap orang untuk dapat mewujudkan harapan dan keinginannya
berbagi informasi dalam hampir semua aspek kehidupan. Ia biasa merupakan media untuk mengungkapkan persoalan-persoalan pribadi atau keluarga sebagai kelompok primer, dan dapat merupakan sarana untuk meningkatkan pengetahuan para anggota atau kelompok belajar, dan bisa pula merupakan alat untuk memecahkan persoalan bersama yang dihadapi oleh seluruh anggota kelompok tersebut. Jadi, banyak manfaat yang dapat kita petik bila kita ikut terlibat dalam suatu kelompok yang sesuai dengan rasa ketertarikan atau interest kita. Orang yang memisahkan atau mengisolasi dirinya dengan orang lain adalah orang yang penyendiri, orang yang benci kepada orang lain, atau dapat dikatakan sebagai orang yang antisosial. Ada 4 elemen yang muncul dari definisi yang dikemukakan di atas, yaitu elemen pertama adalah interaksi dalam komunikasi kelompok merupakan faktor yang penting, karena melalui interaksi inilah kita dapat melihat perbedaan antara kelompok dengan istilah yang disebut dengan coach. Coach adalah sekumpulan orang yang secara serentak terkait dalam aktivitas yang sama, namun tanpa komunikasi satu sama lain. Misalnya, mahasiswa yang hanya secara pasif mendengarkan suatu perkuliahan, secara teknis belum dapat disebut sebagai kelompok. Mereka dapat dikatakan sebagai kelompok apabila sudah mulai mempertukarkan pesan dengan dosen atau rekan mahasiswa yang lainnya. Elemen yang kedua adalah waktu. Sekumpulan orang yang berinteraksi untuk jangka waktu yang singkat tidak dapat digolongkan sebagai kelompok. Kelompok mempersyaratkan interaksi dalam jangka waktu yang panjang, karena dengan interaksi ini akan memiliki karakteristik atau ciri yang tidak dipunyai oleh sekumpulan kelompok yang bersifat sementara. Elemen yang ketiga ialah ukuran atau jumlah partisipan dalam komunikasi kelompok. Tidak ada ukuran yang pasti mengenai jumlah anggota suatu kelompok. Ada yang memberi batas 3-8 orang, 3-15 orang, dan ada juga yang memberi batas 3-20 orang. Untuk mengatasi perbedaan jumlah anggota kelompok tersebut, muncul konsep yang dikenal dengan smallness, atau kemampuan setiap anggota kelompok untuk dapat mengenal dan memberi reaksi terhadap anggota kelompok lainnya. Elemen yang terakhir adalah tujuan yang mengandung pengertian bahwa keanggotaan dalam suatu kelompok akan membantu individu yang menjadi anggota kelompok tersebut dapat mewujudkan satu atau lebih tujuannya. Tujuan komunikasi kelompok dari beberapa faktor di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap kelompok akan memiliki sebuah citra yang baik di mata masyarakat jika seluruh faktor di atas dapat dipenuhi dan digunakan atau dilakukan dengan baik. Ketika faktor-faktor di atas sudah dilakukan dengan baik, maka tujuan dari sebuah komunikasi kelompok akan langsung terlihat oleh setiap anggota kelompok. Tujuan komunikasi kelompok sebenarnya akan paling dipengaruhi oleh jenis dan fungsi dari sebuah kelompok itu sendiri. Sebagai contoh, tujuan dari komunikasi kelompok yang dilakukan oleh siswa sekolah tentunya akan berkaitan dengan kegiatan sekolah yang mereka kerjakan secara kelompok. Meskipun begitu, secara garis besar komunikasi kelompok memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menjalin hubungan sosial antara individu. Yang kedua, menyalurkan ide, pikiran, gagasan, dan saran hingga kritik. Yang ketiga, menjadi sarana atau alat terapi diri. Yang keempat, sarana untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan. Yang kelima, membuat sebuah keputusan. Yang keenam, menghasilkan sebuah solusi. Yang ketujuh, menjadi media penghubung antar pihak. Yang kedelapan, menyusun rencana atau kegiatan kelompok. Yang kesembilan, memecahkan masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir, yang 10, mengembangkan kelompok kecil menjadi kelompok besar. Sebuah kelompok yang dibentuk pastinya akan memiliki sebuah tujuan, di mana tujuan tersebut akan dikomunikasikan secara terus-menerus oleh setiap anggota kelompoknya. Tujuan komunikasi kelompok secara langsung maupun tidak langsung akan terlihat pada sebuah kelompok yang kita ikuti. Dari tujuan komunikasi kelompok di atas, tentunya kita sudah memahami kenapa dan mengapa sebuah kelompok itu dibentuk. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kelompok dalam perilaku komunikasi, yaitu yang pertama konformitas, yang kedua fasilitasi sosial, dan yang ketiga polarisasi. Yang pertama itu konformitas. Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau dibayangkan. Bila sejumlah orang dalam kelompok mengatakan atau melakukan sesuatu, ada kecenderungan para anggota kelompok untuk mengatakan dan melakukan hal yang sama. Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok, baik yang nyata maupun yang dibayangkan. Konformitas dipengaruhi oleh faktor situasional dan faktor personal. Yang termasuk dalam faktor situasional, yaitu yang mempengaruhi konformitas, adalah berbagai karakteristik kelompok seperti kejelasan situasi,
konteks situasi, dan cara menyampaikan penilaian. Yang kedua adalah fasilitas sosial. Fasilitasi berasal dari kata Prancis facile yang artinya mudah, menunjukkan kelancaran untuk meningkatkan kualitas kerja karena ditonton kelompok. Menurut Alport, yang dimaksud dengan fasilitas sosial adalah prestasi individu yang meningkatkan karena disaksikan kelompok. Inti dari fasilitasi sosial adalah kehadiran kelompok dapat mempermudah pekerjaan yang dilakukan. Kelompok mempengaruhi pekerjaan sehingga lebih mudah. Menurut Robert J. Jones pada tahun 1965 menjelaskan bahwa kehadiran orang lain dianggap menimbulkan efek pembangkit energi pada perilaku individu. Efek ini terjadi berbagai situasi sosial, bukan hanya di depan orang yang menggairahkan kita. Yang ketiga itu ada polarisasi. Polarisasi adalah kecenderungan ke arah posisi yang ekstrim. Bila sebelum diskusi kelompok, para anggota yang mempunyai sikap agak mendukung tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan lebih kuat lagi mendukung tindakan itu. Sebaliknya, bila sebelum diskusi para anggota kelompok agak menentang tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan menentang lebih keras. Polarisasi mengandung beberapa implikasi yang negatif, diantaranya yang pertama, kecenderungan ke arah ekstrim sehingga menyebabkan peserta komunikasi menjadi lebih jauh dari dunia nyata yang menciptakan peluang bagi mereka untuk berbuat kesalahan. Yang kedua, polarisasi akan mendorong ekstrim dalam kelompok, gerakan sosial atau politik. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Tahap perkembangan kelompok. Terdapat 4 tahapan perkembangan suatu kelompok, yaitu tahap orientasi atau tahap pengenalan. Masing-masing anggota kelompok saling mengenal satu sama lainnya, dan masing-masing anggota kelompok mencari arah tujuan kelompok tersebut dan saling mengungkapkan pendapat dan ide-ide yang tentulah berlainan. Yang kedua, tahap konflik. Pada tahap ini penuh dengan perdebatan tentang ide-ide yang disampaikan oleh anggota kelompok tersebut. Dan yang ketiga, kemunculan emergensi. Pada tahap ini, hilangnya konflik dan berargumentasi, tetapi kemunculan kembali keraguan-raguan. Di sini kelompok mencapai kesepakatan untuk mencapai tujuan berdasarkan ide-ide dari anggota kelompok tersebut. Yang keempat, tahap penguatan. Karena adanya penguatan, maksud dan tujuan itu akan menciptakan suatu kelompok yang kompak, maka akan berkuranglah argumen-argumen yang ada karena anggota kelompok menyadari bahwa telah berada pada tahap akhir untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi kelompok. Anggota-anggota kelompok bekerja sama untuk mencapai 2 tujuan, yaitu melaksanakan tugas kelompok dan memelihara moral anggota-anggotanya. Tujuan pertama diukur dari hasil kerja kelompok, yang disebut prestasi. Tujuan kedua diketahui dari tingkat kepuasan. Jadi, bila kelompok dimaksudkan untuk saling berbagi informasi, maka keefektifannya dapat dilihat dari beberapa banyak informasi yang telah diperoleh oleh anggota kelompok dan sejauh mana anggota kelompok dapat memuaskan kebutuhannya dalam kegiatan kelompok. Efektivitas kelompok dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor situasional dan faktor personal. Faktor situasional meliputi ukuran kelompok, di mana ukuran kelompok bergantung pada jenis tugas yang harus diselesaikan oleh kelompok tersebut. Yang kedua, jaringan komunikasi. Pada jaringan komunikasi, model roda, seseorang biasanya menjadi pemimpin, menjadi fokus perhatian, dan ia dapat berhubungan dengan semua anggota kelompok. Yang ketiga, kohesi kelompok. Kohesi kelompok berarti adanya semangat kelompok yang tinggi, hubungan interpersonal yang akrab, kesetiakawanan, dan perasaan kita yang dalam. Kohesi kelompok merupakan kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompok.
Menurut Westinghouse, ada beberapa implikasi komunikasi dalam kelompok kohesif sebagai berikut. Komunikator dengan mudah berhasil memperoleh dukungan kelompok. Pada umumnya, kelompok lebih kohesif, lebih mungkin dipengaruhi persuasi, karena ada tekanan ke arah uniformitas dalam pendapat. Selanjutnya, komunikasi dalam kelompok yang kohesif harus memperhitungkan distribusi komunikasi di antara anggota-anggota kelompoknya. Dalam situasi peran, tampak sebagai ancaman kepada kelompok. Dan yang terakhir, sebagai konsekuensi dari poin keempat di atas, maka komunikator dapat meningkatkan kohesi kelompok agar kelompok mampu menolak pesan yang bertentangan. Yang keempat, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah komunikasi yang secara positif mempengaruhi kelompok untuk bergerak ke arah tujuan kelompok. Kepemimpinan adalah faktor yang paling menentukan keefektifan komunikasi kelompok. Ada 3 gaya kepemimpinan, yaitu autokratis, demokratis, dan laissez-faire. Gaya kepemimpinan autokratis, di mana seorang pemimpin atau manajer autokratis tidak memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada bawahan. Pengambilan keputusan dengan gaya kepemimpinan autokratis ini biasanya tidak melakukan konsultasi atau mendengarkan gagasan dari bawahan terlebih dahulu. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, seorang pemimpin atau manajer biasanya meminta pendapat atau nasihat dari tim atau bawahannya sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan laissez-faire. Dalam manajemen yang mengadopsi gaya kepemimpinan laissez-faire, pemimpin akan memberikan bawahan kebebasan penuh dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan tugas yang dikerjakannya, dan tentunya dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh manajer mereka. Selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Secara garis besar, komunikasi kelompok terdiri dari 2 bentuk, yaitu komunikasi kelompok deskriptif dan preskriptif. 1. Komunikasi kelompok deskriptif. Menurut para ahli, komunikasi kelompok deskriptif terdapat 3 kategori kelompok, yaitu kelompok tugas, kelompok pertemuan, dan kelompok penyadar, yang masing-masing menggambarkan tahapan perkembangan proses kelompok. Yang kedua, komunikasi kelompok preskriptif. Berdasarkan formatnya, komunikasi kelompok preskriptif dibagi menjadi 2 macam, yaitu kelompok privat dan kelompok publik. Yang termasuk dalam kelompok privat diantaranya adalah kelompok pertemuan, kelompok belajar, panitia, dan konferensi. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok publik diantaranya adalah diskusi farel, wawancara terbuka, forum, dan simposium. Perkenalkan, nama saya Putri Juliani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan saya. Format diskusi menurut ahli, terdapat beberapa format diskusi yang didasarkan pada susunan tempat duduk, urutan siapa yang berbicara, dan kapan aturan waktu yang diizinkan untuk berbicara. Adapun berbagai format tersebut kami menyediakan 5 poin. Yang pertama, diskusi meja bundar, yang kedua simposium, yang ketiga diskusi panel, yang keempat forum, dan yang kelima kolokium. Pembahasannya yakni yang pertama, diskusi meja bundar ialah komunikasi bebas yang dilakukan oleh anggota kelompok karena susunan tempat duduk yang bundar.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa susunan meja bundar memudahkan partisipasi spontan yang lebih demokratis daripada susunan meja segi empat. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu simposium. Ialah serangkaian pidato pendek yang menyajikan berbagai aspek dari sebuah topik atau posisi yang pro dan kontra terhadap masalah yang kontroversial dalam format diskusi yang sudah dirancang sebelumnya. Selanjutnya ada diskusi panel, yaitu format khusus untuk anggota kelompok yang saling berinteraksi baik berhadapan maupun melalui moderator, di antaranya mereka sendiri dan para hadirin. Yang keempat ada forum. Forum merupakan waktu tanya jawab yang terjadi setelah diskusi terbuka. Yang terakhir ada kolokium, yaitu format diskusi yang memberikan kesempatan pada wakil-wakil khalayak untuk mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan oleh seseorang ataupun beberapa ahli. Yang selanjutnya pembahasan mengenai fungsi komunikasi kelompok. Ada 5 fungsi. Yang pertama yaitu hubungan sosial, yang kedua pendidikan, yang ketiga persuasi, yang keempat fungsi kelompok juga mencerminkan dengan kegiatan-kegiatan untuk memecahkan persoalan dan membuat keputusan. Poin yang kelima ada terapi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai fungsi hubungan sosial, yaitu bagaimana suatu kelompok mampu memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara para anggotanya, seperti suatu kelompok secara rutin memberikan kesempatan kepada anggota untuk melakukan aktivitas yang informal, santai, dan menghibur. Selanjutnya fungsi pendidikan, yaitu dalam artian sebagaimana sebuah kelompok secara formal maupun informal bekerja untuk mencapai dan mempertukarkan pengetahuan. Melalui fungsi pendidikan ini, kebutuhan dari para anggota kelompok itu sendiri, bahkan kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Selanjutnya pembahasan fungsi yang ketiga yaitu persuasi. Seorang anggota kelompok berupaya mempersuasikan anggota lainnya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Seseorang yang terlibat usaha-usaha persuasif dalam suatu kelompok membawa risiko untuk tidak diterima oleh para anggota lainnya. Yang keempat, fungsi kelompok juga mencerminkan dengan kegiatan-kegiatan untuk memecahkan persoalan dan membuat keputusan. Pemecahan masalah ataupun problem solving berkaitan dengan penemuan alternatif atau solusi yang tidak diketahui sebelumnya. Sedangkan pembuatan keputusan atau decision making berhubungan dengan pemilihan antara 2 atau lebih solusi. Yang terakhir, fungsi terapi. Fungsi ini memiliki perbedaan dengan kelompok lainnya karena kelompok terapi tidak memiliki tujuan. Objek dari kelompok terapi adalah membantu setiap individu mencapai perubahan personalnya. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai perkembangan kelompok. Adapun 4 tahap perkembangan yaitu forming, storming, norming, dan performing. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai forming. Forming adalah tahapan yang para anggota mulai menempatkan diri berhubungan secara interpersonal. Mereka saling memperhatikan, bersahabat, dan mencoba melihat manfaat serta biaya menjadi anggota kelompok. Yang kedua ada storming. Tahap ini mulai banyak kegiatan dan pembentukan norma. Konflik mulai terjadi karena masalah kepemimpinan, tujuan, norma atau perilaku interpersonal. Namun konflik belum tentu terjadi manakala kelompok dapat bekerja efektif dan mampu mengatasi problem. Tahap yang ketiga yaitu norming. Tahap ketiga ini anggota kelompok belajar bekerja sama mengembangkan norma dan kekompakan. Kerjasama dan rasa tanggung jawab berkembang pada tahap ini. Yang terakhir yaitu tahap keempat, biasa disebut performing. Tahap ini bekerja sama yang efektif dalam menjalankan tugas. Dari tahap ini beberapa kelompok dapat terus berkembang. Ada pula yang kemudian mengalami kemunduran. Demikianlah pembahasan materi saya. Sekian dan terima kasih. Baik, sekianlah hasil penjelasan dari materi kami mengenai psikologi komunikasi kelompok. Apabila teman-teman ada yang kurang paham atau ada hal yang ingin dipertanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.